Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Puji Tuhan karena kalian semua dalam keadaan sehat. Baik, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah satu di antara kalian untuk memimpin kita dalam doa. Yuyun, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yuyun. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin kita sama-sama untuk membuat yel-yel tepuk semangat. Silakan berdiri. Semua tahu? Tahu, Ibu. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan duduk. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Dan subtema 3 tentang ayo cinta lingkungan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai salah satunya yaitu menggunakan daftar pertanyaan siswa mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara. Sebelum kita masuk dalam materi hari ini, minggu lalu Ibu memberikan kalian tugas. Iya, Ibu. Tugas tentang wawancara. Kalau sudah selesai, kumpul ke depan. Hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang wawancara, mungkin di antara kalian ada yang tahu apa itu wawancara? Ayo, Saya, Ibu. ya silakan Rano. Wawancara adalah percakapan antara dua orang yang menanyakan tentang sebuah peristiwa. Ya, ada yang lain? Ya. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu, di mana yang melakukan wawancara disebut pewawancara dan yang diminta informasi disebut narasumber. Dalam melakukan wawancara harus ada 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Dalam tahap ini, sebelum anak-anak melakukan wawancara, anak-anak harus mempersiapkan seperti alat tulis dan buku serta pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber yang telah ditentukan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini, anak-anak menggunakan pertanyaan yang telah anak-anak siap dalam tahap persiapan untuk bertanya kepada narasumber yang ditentukan, lalu menggunakan alat tulis dan buku untuk mencatat informasi yang didapatkan dari narasumber. Yang ketiga, tahap laporan. Dalam tahap ini anak-anak akan melaporkan kegiatan-kegiatan apa saja yang anak-anak lakukan dalam wawancara narasumber yang telah kalian tentukan. Baik, Ibu akan membagikan anak-anak dalam 2 kelompok.
Sudah duduk dalam kelompok? Sudah, Ibu. Silakan anak-anak perhatikan gambar halaman 3 sampai halaman 6. Halaman 3 sampai halaman 5. Sudah? Sudah, Ibu. Dari halaman 3, di situ ada gambar apa yang mereka lakukan. Coba salah satu jelaskan. Gambar halaman 3. Halaman 3. Halaman 3. Mereka menanam pohon. Ya, gambar tersebut di mana mereka melakukan menanam pohon. Kita harus menanam pohon agar udara lebih segar, sejuk dan mencegah banjir, lingkungan juga tidak gersang. Halaman yang berikut gambar Menyiram tanaman. Gambar menyiram tanaman agar tanaman tumbuh subur, rumah juga kelihatan bagus dan indah. Gambar halaman 5, gambar Membuang sampah pada tempatnya. Gambar halaman 5 menunjukkan membuang sampah pada tempatnya. Di situ ada sampah organik dan anorganik. Sampah organik di situ seperti daun, ranting, pohon, dan sisa-sisa makanan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat apa? Pupuk. Kalau sampah anorganik itu misalnya seperti Plastik, apalagi botol, uang, dan yang bisa didaur ulang. ulang. Gambar yang terakhir, gambar membuang sampah pada tempatnya. Itu gambar bagus atau tidak untuk lingkungan? Tidak Bagus, Ibu. Tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena dia membuang sampah ke sungai yang bisa membuat pencemaran lingkungan. Mencemar air, mengurangi keindahan sungai juga. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, pasti dalam kehidupan sehari anak-anak dalam lingkungan rumah anak-anak pasti ada tumbuhan dan hewan. Ada itu. Ada juga tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Untuk tumbuhan yang terawat, coba anak-anak buka halaman 2. Coba lihat tumbuhan yang tidak terawat terlebih dahulu. Sudah? Dari gambar yang ada, apakah anak-anak bisa menjelaskan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat? Saya Ibu, Ya, daunnya layu, apa lagi? Kering. Ya, ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat: batang atau daunnya layu, bahkan bisa mati, daunnya kering dan dipenuhi banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Untuk kelompoknya Marun dan Yuyun, coba kalian perhatikan bagian tumbuhan yang terawat di halaman 2. Daunnya hijau, Apa lagi? Ayo. Ibu saya. Ayo silakan Silia dan Dewi. Batangnya kuat. Apa lagi? tidak ada hama Ibu. Ya, umumnya tumbuhan yang terawat berwarna hijau, terlihat lebih segar dari yang tidak terawat dan bebas dari hama. Coba anak-anak lihat lagi media halaman 6. Itu gambar hewan yang tidak terawat dan terawat. Ciri-ciri hewan yang terawat adalah bulunya bersih, tubuhnya tegak, bergerak lincah, dan jarang terkena penyakit. Sedangkan ciri-ciri hewan yang tidak terawat
malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya, dan bulunya rontok. Ya. Sekarang ibu ingin kalian mengerjakan tugas dalam kelompok. Sekarang kalian harus kerjakan ini dalam kelompok. Baik ibu. Dewi. Kerjakan selama 5 menit. Ya ibu. Ya ibu. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, kalau begitu salah satu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Saya ibu. Silakan. Topik nomor 1, topik wawancara adalah petani tanaman tembakau. Nomor 2, wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi. Nomor 3, dalam laporan hasil wawancara, narasumber dan pewawancara kita tuliskan pada bagian laporan hasil wawancara. Bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Yang pertama, tumbuhan, yaitu menyiram tanaman, memberi pupuk, hindari pupuk kimia, memberi sinar matahari secukupnya. Pada hewan, yaitu memelihara dengan baik, memberi makanan, membersihkan kandang secara teratur. Bagaimana kondisi taman di sekolahmu? Apakah tanamannya terawat? Terawat karena tanaman yang ada di sekolah kami terawat dengan baik dan kami selalu menyiramnya dengan baik. Nomor 2, apakah halaman sekolahmu sudah bersih? Ya, sudah bersih karena kami selalu bekerja sama dan selalu membuang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih. Selamat duduk. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Baik anak-anak, sikap dan perbuatan yang sudah anak-anak tuliskan tadi adalah salah satu cara peduli lingkungan yang harus anak-anak tumbuhkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas hikmat Tuhan yang Maha Kuasa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Apakah anak-anak bisa mengerti pembelajaran kita hari ini? Bisa, Ibu. Dan sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, karena tadi anak-anak bilang sudah mengerti dengan penjelasan Ibu ingin salah satu di antara kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Saya ibu. Oke, Yun, silakan. Menurut saya kesimpulan dari materi yang kita belajar pada hari ini yaitu kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Yuyun. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan informasi. Dan kita juga harus menjaga lingkungan kita agar kelihatan bersih, rapi, dan kita terhindar dari penyakit. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, yuk minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa agar kita bisa mengakhiri dan pulang ke rumah kita dengan selamat. Saya, ya silakan satu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Celia. Oke anak-anak, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu.